Abad-abad lamanya, Nazaret disebut oleh para peziarah sebagai bunga Galilea. Percakapan antara Maria dan malaikat Gabriel terjadi di sini. Selain Basilika Kabar Sukacita, di Nazaret ada pula gereja Santo Yusuf. Di sini Yesus dibesarkan dan belajar bekerja dari bapaknya yang adalah seorang tukang kayu. Tulisan apokrif berjudul Kisah Yusuf si tukang kayu menceritakan kematian dan pemakaman ayah Yesus ini di Nazaret. Yesus sendiri yang menghibur dan melayani Yusuf ketika berada dalam keadaan sakratul maut. Dengan hati seorang bapak, Yusuf mencintai Yesus. Dalam semua Injil, Yesus disebut sebagai anak Yusuf. Surat apostolik Paus Fransiskus berjudul Patris Corde menekankan tentang hal ini. 150 tahun yang lalu, Santo Yusuf dinyatakan sebagai pelindung gereja semesta. Selamat datang di Nazaret, selamat datang di gereja Santo Yusuf yang dibangun di atas rumah Santo Yusuf. Ada dua Injil yang berbicara tentang masa kecil Yesus, tentang kabar dari malaikat. Salah satunya adalah Injil Lukas. Lukas mengisahkan tentang kabar malaikat kepada Maria. Basilika Kabar Sukacita adalah tempat terjadinya peristiwa Injil ini yang diceritakan dengan indah tetapi memuat perwartaan yang mendalam tentang Mariologi, tentang Perjanjian Lama, juga tentang teologi. Sedangkan penginjil Matius bercerita tentang kabar dari malaikat kepada Yusuf. Maka bisa kita katakan bahwa Yusuf juga punya peran yang aktif dalam peristiwa keselamatan. Dalam litani, Yusuf disebut sebagai penjaga sang juru selamat. Ia menjaga sang juru selamat secara aktif dengan penuh tanggung jawab. Kita berada di gereja Santo Yusuf, di rumah Yusuf. Gereja ini dibangun pada tahun 1911 berdasarkan tradisi yang sudah ada, sebuah tempat baptisan dari zaman jemaat Kristen perdana, sisa gereja Bizantin, dan sisa gereja Perang Salib. Kita memiliki catatan seorang uskup peziarah bernama Arculfo yang mengunjungi tempat ini pada tahun 680. Ia menyebut tempat ini sebagai gereja yang dibangun di tempat Yesus dibesarkan. Tradisi kemudian berjalan terus di tempat ini, dan kami para Fransiskan ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Di tahun Santo Yusuf ini, selama wabah yang masih ada sampai sekarang, kita belajar dari Yusuf untuk tetap mempunyai pengharapan. Semoga dari tempat kudus ini, semangat Yusuf menguatkan kita semua. Hari Raya Santo Yusuf sangat spesial tahun ini, karena Paus menetapkannya sebagai tahun Yusuf. Pada sore hari diadakan perarakan meriah. Romo Francesco Paton, kustos Tanah Suci, memasuki gereja Santo Yusuf untuk kemudian memimpin ibadat sore meriah. Pada tanggal 19 Maret, kustos memimpin perayaan Ekaristi meriah bersama dengan Romo Bruno Variano, Guardian Basilika Kabar Sukacita, para Fransiskan dari Kustodi Tanah Suci, serta beberapa imam yang lain. Dengan hati seorang bapak, demikian tema homili yang dibawakan oleh Romo Francesco Paton, mengacu kepada surat apostolik Paus Fransiskus Patris Corde. Santo Yusuf adalah model seorang bapak, baik bagi kita yang adalah bapak secara fisik maupun bagi kita yang adalah bapak secara spiritual. Romo Kustos mengingatkan bahwa ketika Yusuf menjadi ayah Yesus, situasinya sangat tidak nyaman, yaitu mereka sedang dalam pengungsian ke Mesir. Yusuf mendidik Yesus untuk bekerja, berdoa, membaca sabda Tuhan, berziarah, memperhatikan yang miskin dan sakit. Pada akhirnya Yusuf menghilang dari cerita, dan ketika Yesus tampil untuk memulai misinya, semua orang mengenalinya sebagai anak Yusuf si tukang kayu. Romo Paton menyebutkan bahwa semangat Santo Yusuf sangat aktual untuk zaman ini. Ia tak banyak menampilkan diri tetapi bekerja secara nyata. Tak perlu punya banyak followers dan likes
untuk melakukan kehendak Tuhan. Satu-satunya laik yang penting untuk kita dapatkan adalah laik dari Tuhan sendiri. Semua yang kita lakukan haruslah bisa menyukakan Tuhan. Santo Yusuf mengalami situasi yang sulit di mana ia harus sepenuhnya mengandalkan sabda Tuhan yang ia terima. Setiap peristiwa yang ia alami dilewatinya dengan dasar iman. Ia adalah contoh bagaimana kita harus beriman. Ia mengajarkan kita untuk menghadapi masalah dengan iman dan keberanian. Pada akhir perayaan, Kustos mengajak umat untuk mendaraskan doa Paus Fransiskus kepada Santo Yusuf. Salam Sang Penjaga Penebus, mempelai Santa Perawan Maria, kepadamu Allah mempercayakan puteranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yusuf, kepada kami juga perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan perantaraan doa Santo Yusuf.